Halo Sobat Lentera, jumpa kembali di Lentera Siber, kanal digital persembahan pemerintah Provinsi Bali sebagai media edukasi keamanan di dunia siber. Episode Lentera Siber kali ini, kita bersama narasumber kita, Bapak Ide Bagus Madesi Tresna, selaku Kepala Seksi Kemitraan dan Sumber Daya Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali. Halo, selamat siang Pak Bagus, bagaimana Pak kabarnya? Selamat siang, Dek Noni. Kabar bagus sekali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Dek Noni juga kabarnya bagus ya. Ya, bagus Pak, seperti nama Iya, Bapak. iya. Nah, Pak, di episode Lentera Siber kali ini kita akan mengangkat tema Yuk Deteksi Hoax nih, Pak. Nah, Sobat Lentera, istilah hoax ini tentunya sering kita dengar dan bahkan sering kita pakai. Tapi kira-kira kita tahu nggak nih apa sebenarnya hoax itu? Bisa dijelasin mungkin Pak Bagus, ini hoax itu sebenarnya apa dan awal mulanya bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Dek Noni. Memang pada waktu-waktu terakhir ini kita sering sekali mendengar hoax ya. Jadi di kalangan anak muda apalagi, di kalangan politikus, di kalangan budayawan, di kalangan orang birokrasi, apalagi orang-orang yang lagi sibuk dengan sifatnya pilkada, pilgub, pemilihan pemilu, itu pasti mereka selalu disibukkan oleh hoax. Memang hoax itu sebenarnya katanya dari beberapa hal yang kita ketahui bersama, dari beberapa sumber, memang hoax pada intinya adalah artinya berita bohong, kan begitu ya. Berita bohong yang memang sengaja dibuat atau disusun dengan tujuan-tujuan yang kurang baik. Jadi memang hoax itu memang sampai saat ini agak susah kita kendalikan. Karena apa? Karena hoax itu sengaja dibuat oleh orang-orang yang memang mempunyai keinginan-keinginan tertentu akan tujuannya. Jadi hoax itu dibuat sebenarnya oleh orang-orang yang pintar dia. Tapi orang-orang pintar yang kurang bijaksana lah, kurang cerdas dia. Makanya hoax itu sebenarnya bisa kita lawan dengan berpikir cerdas. Yaitu, jika kita ingin melawan hoax, maka mari kita berpikir cerdas. Itu deh. Iya, siap Pak. Nah, itu kan tadi pengertian tentang hoax nih Pak. Ya. Ciri-ciri hoax itu gimana nih Pak, supaya kita bisa mengenali dan bisa mendeteksi hoax itu Pak? Hoax itu sebenarnya bisa kita ketahui dengan cara-cara yang sederhana. Mungkin juga bisa saya analogikan seperti Denoni sudah punya pacar. Uh, Gimana ya Pak? Ya, sudah. Itu sama itu, pengalaman Denoni dalam kehidupan sehari-hari bisa kita gunakan di dalam mengantisipasi hoax untuk mengetahui ciri-ciri hoax. Anggap sebuah gini, saya analogikan gini. Suatu hari Denoni itu didekati oleh seorang pemuda, kan? Nah, orang pemuda mengatakan bahwa, Denoni, ini ada orang yang menyukai Denoni, yang mengagumi Denoni, namanya si A. Orangnya selalu muji-muji nih. Kan gitu umpamanya. Denoni menerima berita itu kan berpikir, kan? Iya Pak. Berpikir, benar enggak berita ini apa enggak? Maka di dalam berpikir itu Denoni pasti menggunakan pikirannya yang rasional, kan? Nah, Ya. jadi kita mencari kebenarannya dulu. Ciri-ciri hoax itu biasanya kita bisa ketahui dari apa namanya, dari jenis berita yang disampaikan. Biasanya judulnya itu umpamanya Denoni itu orangnya cantik, halus, pintar, itu artinya dipuji-puji setinggi langit, ya, setinggi gombal lah itu artinya. Jadi sebenarnya kita tahu kalau hoax itu biasanya kata-katanya seperti itu, agak Lebih-lebihkan gitu Pak ya? berlebih-lebihan dia. Makanya itu indikasi pertama. Setelah yang kedua, kita perlu juga ciri-ciri hoax itu juga kadang-kadang beritanya itu artinya tidak jelas dia siapa yang bikin berita itu siapa. Artinya siapa sumber beritanya nggak jelas. Juga kadang-kadang waktunya kapan dan di mana juga itu. Makanya di dalam mengecek sebuah hoax itu perlu klarifikasi. Perlu klarifikasi. Pertama klarifikasi yang kita lakukan itu siapa yang membuat berita itu. Kan itu. Seperti yang saya analogikan tadi, siapa sih orangnya yang dibilang menyukai saya itu? Ya, dicek tuh orangnya. Ya. Setelah kita ketahui siapa orangnya, oh namanya
si A, si B, atau si C. Setelah kita ketahui siapa orang itu, nah, lingkungannya siapa ya, yang mengeluarkan beras itu seperti apa dia. Jadi apakah dia itu biasa bergaul dengan orang-orang yang sifatnya ekstrem, atau orang-orang yang sifatnya suka protes atau bagaimana, atau memang orang yang sifatnya orang baik, yang orang sebenarnya apa yang ada dalam hati itu sebenarnya, atau orang objektif lah. Jadi itu menjadi bahan-bahan pertimbangan kita di dalam menentukan apakah berita itu hoax atau bukan. Juga kita bisa lakukan ngecek di dalam berita-berita yang lain ya. Berita yang lain artinya jika berita di tempat lain juga menyatakan hal yang sama, artinya seperti tadi saya contohkan, Dek Noni dibilang cantik, di tempat lain juga Dek Noni dibilang cantik, juga benar-benar cantik kan? Artinya ada pertimbangan-pertimbangan di mana kita menilai sesuatu itu bahwa dari pihak-pihak yang lain. Itu perlu juga kita lakukan. Juga kita bisa melakukan mengecek dari akun-akun atau pusat-pusat sebuah informasi, apakah hal itu termasuk hoax apa enggak. Jadi berita yang disampaikan itu termasuk hoax atau enggak. Jadi hal itu jika sudah kita cek dengan baik, maka bisa kita mengambil sebuah keputusan bahwa berita itu hoax atau bukan. Jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus mengambil sebuah klarifikasi dulu. Klarifikasinya kita sudah lengkap, baru kita bisa menentukan, bisa kita percaya bahwa berita yang kita disampaikan kepada kita itu benar atau enggak. Itu baru bisa kita putuskan. Karena kadang-kadang, sedikit nih dia, ngobrol nih. Sedikit, kadang-kadang berita bohong itu belum tentu hoax. Kan itu. Maksudnya gimana nih, Pak? Sebenarnya hoax itu, berita bohong itu, atau berita bohong itu belum tentu hoax ya. Artinya hoax itu berita bohong itu bisa dikatakan hoax bila kita melihat motivasi daripada berita bohong itu. Jadi jika berita bohong itu motivasi sebuah motivasi positif, artinya hal-hal yang kebohongan itu dilakukan untuk niat-niat yang baik, itu bukan disebut hoax. Tetapi jika kebohongan itu di latar belakangi motivasi yang buruk, hal-hal yang sifatnya ingin merusak, mengganggu atau mengganggu keamanan, kenyamanan, atau hal-hal menimbulkan kekacauan, itu hoax. Ya, itu perbedaan berita bohong yang dikatakan hoax atau bukan. Jadi kita melihat umpamanya anggaplah segini, negeri kita ini adalah negeri yang subur makmur ya. Subur, makmur, terus berlimpah hartanya kan gitu. Ada orang itu kan, apakah itu disebut hoax? Karena di kenyataannya negeri kita kan ada juga orang miskin kan, ada juga di bagian beberapa wilayah kita itu tidak subur kan. Jadi pernyataan bahwa negeri kita itu subur, makmur, sejahtera itu apakah itu bisa kita bilang hoax? Kan tidak kan? Tidak. Itu hal itu walaupun tidak ada pada hal yang sebenarnya, tapi niatnya itu bukan sebuah niat yang buruk. Artinya menyatakan bahwa negeri kita subur, makmur, sejahtera itu semata-mata untuk membangkitkan semangat kita bernegara dan berbangsa, supaya kita selalu menjadi bangga dengan bangsa kita, kan gitu. Tapi jika umpamanya kebohongan itu kita lakukan hal-hal yang buruk, artinya umpamanya seperti menyatakan bahwa negara kita umpamanya, contoh umpamanya di Bali beberapa waktu lalu, waktu Gunung Agung terjadi, meletusnya Gunung Agung terjadi perpindahan atau pengungsian sebanyak 15 juta penduduk di Bali kan gitu ya. Itu umpamanya, itu kita hitung aja penduduk Bali kan tidak ada 15 juta kan. Nah, dari mana kita harus ngambil penduduk di Bali, padahal penduduk Bali itu kan 4 juta. Itu artinya mengapa dia melakukan hal itu, motivasinya apa? Supaya Bali itu kelihatan kacau kan. Bali itu tidak aman, Bali itu tidak nyaman, sehingga orang-orang yang artinya Bali karena sebagai sebuah destinasi terbaik di dunia, jadi orang-orang turis itu mau ke Bali berpikir dia. Jadi niatnya itu adalah mengesankan Bali kacau sehingga pariwisata Bali anjlok. Nah, itu perbedaannya, bahwa antara berita bohong yang disebut hoax dan bukan, gitu deh kurang lebihnya. Iya, siap Pak. Terima kasih. Berarti
dilihat juga gitu Pak ya dari tujuannya itu sebenarnya gimana. Kalau misalnya tujuannya buruk berarti itu hoax, dan kalau misalnya tujuannya itu baik belum tentu hoax gitu Pak ya. Ya, belum tentu hoax. Nah itu kan tadi ciri-ciri dari hoax nih Pak. Ada bahayanya nggak nih Pak jika ada hoax itu Pak? Iya, pastilah segala sesuatunya itu kalau kita tidak hati-hati pasti ada bahayanya, apalagi hoax ya. Berita bohong itu sangat berbahaya sebenarnya bila kita menghadapinya dengan tidak cerdas. Ya. Karena seperti saya sampaikan tadi itu, hoax itu dibuat oleh orang pintar, tapi bisa kita hadapi dengan kecerdasan. Kan itu orang pintar itu kan artinya pintar itu dia seringkali tidak melakukan sesuatu hanya mempertimbangkan pada suatu aspek aja. Umpamanya dia pintar matematika, dia hanya memikirkan matematika aja kan gitu ya. Pintar tentang kesenian, dia pintar hanya tentang kesenian saja. Kalau dia pintar bikin hoax, dia hanya memikirkan tentang hoax saja. Dia hanya memikirkan tentang kepentingan pribadinya dia saja. Tapi beda dengan orang cerdas. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu berpikir dengan rasional. Jadi dia berpikir dengan komprehensif. Di dalam mengambil sebuah sikap, dia akan selalu mempertimbangkan keamanan, ekonomi juga dia pertimbangkan, budaya, pendidikan, dan hal-hal yang lainnya. Jadi sebelum dia mengambil sebuah sikap, orang cerdas itu akan mempertimbangannya secara matang. Makanya jika hoax itu kita hadapi dengan kecerdasan, kita akan dapat meminimalisir ini dampak-dampak negatifnya. Memang hoax itu sangat berbahaya. Dapat kalau kita cari umpamanya beberapa hal yang dampak negatif daripada hoax itu bisa terjadi kalau ambil dari sejarah dulu sebelum teknologi zaman sekarang itu ada. Hoax itu dapat katanya menurut cerita itu hoax itu bisa menyebabkan sebuah peperangan. Ya, peperangan katanya dulu bahwa perang dunia pertama, kedua juga diperkirakan disebabkan oleh berita bohong. Kita di Bali juga sebenarnya ada cerita legenda lah yang menggambarkan sebuah dampak negatif dari sebuah hoax. Adik pernah mendengar ceritanya Jayaprana dengan Layon Sari? Ya Ya, kalau pernah tuh pernah, ya gimana? itu sebuah cerita cinta yang menggambarkan sebuah bahaya hoax di sana. Jadi begini, kalau kita cermati cerita itu, ada sepasang kekasih kan gitu antara Jayaprana dan Layon Sari yang saling mencintai kan gitu. Jadi Jayaprana ini adalah pria yang sederhana tetapi tampan dia. Demikian juga Layon Sari ini kan seorang wanita yang cantik, manis, terus berperilaku baik ya. Jadi seorang wanita yang ideal lah. Sebagaimana juga Jayaprana itu seorang pria yang ideal. Jayaprana ini adalah seorang abdi puri dia, abdi kerajaan. Dia mengabdi di sebuah kerajaan di mana raja itu berkuasa. Terus di patihnya namanya Patih Songgaling waktu itu. Jadi ketika raja ini ketemu dengan istrinya Jayaprana ini dengan Layon Sari, ternyata raja ini jatuh cinta dia dengan kecantikan daripada Layon Sari ini. Akhirnya muncul nih niat dari raja ini untuk menguasai istrinya Jayaprana. Itu akhirnya dia bikin berita ini hoax, gitu. Dia bikin berita hoax, dia bikin siasat, ya, dia siasat niatnya ini udah niat buruk nih, motivasinya motivasi buruk. Dia ingin mencelakai Jayaprana dan merebut istrinya. Bersekongkol lah dia dengan patihnya dengan Saunggaling itu dengan menyampaikan bahwa kerajaan akan diserang oleh kerajaan tetangganya. Sekarang kerajaan yang akan menyerang kerajaan Saunggaling, kerajaan Prabu ini sudah sampai di perbatasan. Karena itu dia memerlukan tenaganya Jayaprana untuk menggempur ini. Gitu. Untuk menggempur ini. Akhirnya disiasatilah itu. Artinya dipanggil Jayaprana, disampaikan berita tentang itu bahwa ada kerajaan lain yang menggempur kan itu. Ditugaskan Jayaprana ke sana. Nah, didampingi oleh Saunggaling. Sebelum berangkat Saunggaling sudah dikasih tahu nih. Patih Songgaling, nanti jika sudah sampai di tengah hutan, sampaikan kepada Jayaprana, dititipin sebuah surat, sampaikan surat saya ini. Ternyata isi suratnya antara lain bahwa sebenarnya serangan ini tidak ada, ini semata-mata karena
Jayaprana ini akan dibunuh di hutan. Akhirnya itulah yang terjadi, dibawalah Jayaprana untuk ceritanya menyerang kerajaan yang mau menyerang. Sampai di hutan disampaikan bahwa ternyata itu tidak benar. Artinya Jayaprana itu akhirnya dibunuh di dalam hutan. Sedangkan istrinya itulah diganggu sama rajanya. Itulah Jayaprana itu sebenarnya korban dari hoax dia. Ada sebuah berita bohong yang disusun dengan sedemikian rapi sehingga Jayaprana itu percaya dia. Itu niatnya itu pertama beritanya bohong, yang kedua niatnya buruk. Nah, itu salah satu dampak negatif. Seandainya cerita itu sekarang diulang pada zaman sekarang, itu dampaknya tentu lebih besar lagi. Mengapa zaman dulu itu teknologi informasi kan tidak seperti sekarang. Ya, sekarang dengan adanya berita hoax, dipompa dengan teknologi informasi yang begitu cepat, ya, yang begitu cepat menyebarnya, begitu luas dan begitu cepat diterima orang, ya, jangkauannya luas, dampaknya pun akan lebih berbahaya. Hal-hal itu ya seperti contoh pada saat ini, ya. Saat ini umpamanya dalam era pandemi COVID-19 ini, ya, disampaikan bahwa ada berita yang menyebar luas di media sosial, umpamanya vaksin sangat berbahaya jika dimasukkan ke dalam tubuh kita. Yang itu tersebar di media sosial, vaksin berbahaya jika dimasukkan dalam tubuh kita bisa mengganggu kesehatan kita. Dampaknya apa? Begitu berita disebarkan dengan cepat meluas kepada masyarakat. Ya, jangkauan berita itu ke pelosok-pelosok karena internet semua sudah menjangkau masyarakat. Dampaknya kepada masyarakat apa? Masyarakat takut dia untuk divaksin. Ya, karena masyarakat takut divaksin, masyarakat kekebalan imunnya tidak kuat nanti dia sehingga kena COVID. Itu bahayanya. Iya, Pak. Maka COVID akan meluas dengan cepat. Itu salah satu bahaya bagaimana daripada hoax itu menyebar di era teknologi informasi ini. Itu salah satu, makanya bagi kita, bagi generasi muda, bagi semua lapisan masyarakat, cerdaslah di dalam menyimak sebuah berita saat ini. Berita di mana saja, berita di televisi, berita di media cetak, media elektronik, termasuk juga di media sosial apalagi. Kalau media cetak, media elektronik itu relatif kita lebih aman, sebab mereka itu kan mentaati kode etik jurnalis. Ya, jadi mereka itu sudah melalui sebuah proses kode etik jurnalis, diedit segala macam, baru mereka disebarluaskan. Tapi di media sosial kita itu berita-berita itu kan tidak melewati jurnalis, tidak, kode etik jurnalisnya ada. Kalau sudah mereka dapat berita, di-share. Jadi tidak melalui sebuah penyaringan. Disinilah kita dibutuhkan pada diri kita itu untuk cerdas, untuk melakukan pertimbangan secara komprehensif di dalam menyimak sebuah berita itu. Apakah berita itu merupakan berita hoax, apa berita itu bukan memang berita yang sebenarnya. Itu kira-kira bahaya dari hoax yang kita dapat. Terima kasih sekali Pak atas penjelasannya. Nah, tadi itu kan sudah jelaskan nih Pak bahayanya bagaimana. Kemudian nih Pak, ada tips and triknya mungkin nih Pak supaya kita terhindar dari hoax atau tidak mudah percaya dengan hoax nih Pak. Seperti tadi kan berpikir rasional, berpikir kritis. Mungkin ada tips-tips lain nih Pak. Memang pada intinya kita itu harus berpikir cerdas, ya. Kalau kita sudah cerdas, apapun yang kita hadapi pasti kita dapat kurangi dampak negatifnya. Tapi cerdas itu kan kita dapat itu saja, ya. Kita sebagai manusia itu tidak langsung begitu cerdas. Cerdas itu harus melalui proses, ya. Artinya memang begitu lahir diberikan bakat oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebuah anugerah. Di sana diberikan kita sebuah bekal untuk hidup. Mungkin ada orang yang kemampuannya lebih, ada kurang. Tapi cerdas itu tidak semata-mata kita dapatkan dari lahir. Cerdas itu bisa kita dapatkan juga dari proses dari menjalani kehidupan ini. Memang untuk menjadi cerdas sekali kita harus memiliki adalah berpikir positif. Ya,
berpikir positif, berperilaku positif, berkata positif, itu semuanya tentang perilaku kita positif, maka kecerdasan itu akan lebih mudah kita dapatkan dibandingkan kita selalu berpikir negatif. Bagaimana kecerdasan itu dapat mengantisipasi hoax dengan baik, kan begitu ya? Kecerdasan itu membuat diri kita berpikir selalu rasional, selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan baik. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan, orang cerdas itu akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu, melakukan cek dulu tentang apa yang dia hadapi, umpamanya melakukan sebuah pembandingan dari tempat yang lain, bagaimana hal ini bisa terjadi, bagaimana di tempat lain, bagaimana dengan orang lain. Terus dia juga berpikir tentang pembandingan bagaimana waktu lalu, bagaimana waktu sekarang, bagaimana waktu nanti gitu. Artinya jika mengambil sebuah keputusan akan sebuah berita, dia berpikir dulu seperti apa. Nah, dulu itu kalau berita ini tuh zaman dulu itu seperti apa, dia bayangin zaman dulu itu pengalaman kalau menghadapi berita seperti ini pengalamannya seperti apa. Terus juga seandainya saya mengambil sikap berdasarkan itu sekarang, sikap apapun yang kita ambil, dampaknya nanti seperti apa. Itu dia berpikir. Dia akan orang cerdas itu selalu berpikir dulu, sekarang, dan nanti. Ya, itu dia juga berpikir tidak hanya tentang dirinya, dia juga berpikir tentang orang lain. Ya, berpikir tentang orang lain, tentang saudaranya, tentang anaknya, tentang lingkungannya, tentang masyarakat. Jadi lengkap dia. Itu. Jadi sebelum mengambil keputusan di dalam momennya berita hoax itu, bahwa bagaimana kita tip menghadapi hoax itu, jika kita mengambil sebuah keputusan dalam hoax itu, jadi kita tepat kita mengambil karena pertimbangan kita sudah lengkap dia. Itu salah satunya. Dan hal yang lain yang perlu kita lakukan juga bahwa hoax itu bisa kita antisipasi juga dengan mengecek hal-hal yang sifatnya paling sederhana lah dulu, paling sederhana, umpamanya bagaimana berita itu ciri-cirinya umpamanya dia berita itu agak gombal seperti tadi, terlalu berlebihan. Kalau kita dalamnya isinya kita lihat juga bagaimana hubungan antara judul sama isinya, ya. Judul sama isinya kadang-kadang judulnya ke timur, isinya ke barat dia. Terus juga kita bisa lihat, kita bandingkan di media-media yang lain, dimuat dalam berita itu, kita cek di berita-berita umpamanya di berita televisi, di berita koran, kita cek dulu berita yang sejenis itu ada nggak dimuat. Kalau nggak ada, ya kita harus patut curiga, ya kan gitu. Kalau berita itu nggak ada, kita juga dapat bisa mengecek dari akun-akun hoax yang ada. Kan ada akun-akun yang menyampaikan daftar berita hoax. Kita cek di sana. Kita cek di sana apakah berita itu termasuk di daftar hoax apa enggak. Ya, yang lebih hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam mengantisipasi apakah ciri-ciri hoax itu, apakah berita itu hoax atau bukan. Itu deh. Iya, siap Pak. Terima kasih nih Pak atas penjelasannya. Dari sisi pemerintah nih Pak, ada nggak peran pemerintah, terutama Diskominfos nih Pak, dalam mengatasi atau menanggulangi hoax ini Pak? Ya, pemerintah Provinsi Bali, ya terutamanya kita akan bertugas pemerintah Provinsi Bali. Khususnya Diskominfo, karena Diskominfo ini adalah unit teknis yang dengan teknologi informasi ini dan dampak-dampaknya, tentu kita harus melakukan sesuatu. Karena apa? Karena memang hoax ini kalau dibiarkan, kan dampak negatifnya cukup besar. Jadi, hoax itu bisa dapat menghambat jalannya sebuah pembangunan. Jadi, pembangunan itu kan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sama dengan pemerintah Provinsi Bali saat ini kan di dalam pembangunannya yang terangkum dalam Nangun Kerti Loko Bali ini kan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera tanpa meninggalkan budaya Bali yang diluhungkan. Nah, jika hoax itu tidak kita tanggulangi, mungkin tujuan itu akan lebih susah kita capai. Karena itu
pemerintah Provinsi Bali selalu melakukan upaya-upaya maksimal untuk menanggulangi hoax ini. Pemerintah Provinsi Bali tidak bekerja sendiri terhadap ini. Kita membangun koordinasi secara vertikal dan horizontal. Artinya kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam ini Kementerian Kominfo, ya. Kita bekerja sama dengan bagaimana cara-cara mutakhir di dalam menanggulangi hoax. Kita juga berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, termasuk dengan Polda, Kepolisian Polda Bali, termasuk dengan apa namanya PWI, wartawan, dan dengan organisasi lainnya, ya, yang bisa kita ajak kerjasama untuk menanggulangi hoax ini. Di dalam kegiatan kita di Kementerian Provinsi Bali, kita intens melakukan upaya-upaya antisipasi hoax ini. Kita melakukan literasi media, literasi media juga, literasi digital, dan literasi penggunaan media sosial ini kepada masyarakat, supaya masyarakat kita itu menghadapi kemajuan teknologi ini secara positif. Literasi itu kita lakukan kepada masyarakat, termasuk muda-mudinya, termasuk masyarakat luas, termasuk juga organisasi kemasyarakatan, kita lakukan literasi. Demikian juga di sekolah-sekolah. Kita melakukan literasi Goes to School namanya. Dulu dibangun oleh beliau, Bapak Putu Sundike, Goes to School. Saya tinggal melanjutkan. Juga ada literasi Goes to Campus. Jadi kalau Goes to School, kita mewujudkan sistem cerdas di sekolah-sekolah pada siswa. Sedangkan di literasi Goes to Campus, kita membina atau memberikan penyuluhan literasi kepada mahasiswa-mahasiswa. Termasuk juga kepada pramuka-pramuka kita lakukan. Memang pada intinya, upaya-upaya yang kita lakukan tersebut itu lebih banyak menyasar generasi muda kita. Karena apa? Memang secara angka, ya, statistik saat ini yang paling cepat dipengaruhi oleh berita-berita di media sosial itu kan generasi muda kita. Dan respon mereka itu kan paling cepat juga. Mereka sebenarnya begitu mereka mendapatkan sebuah berita di media sosial, mereka responnya cepat. Makanya untuk mengantisipasi respon negatif dari generasi muda kita itu, kita berikan pencerdasan terhadap bagaimana menghadapi media sosial, terutama pengaruh-pengaruh hoax di media sosial tersebut, sehingga dia dapat mengambil sebuah sikap yang positif dan hal tersebut. Itu upaya-upaya antara lain. Sebenarnya ke depan kita juga akan melakukan terobosan-terobosan yang lebih luas lagi, dan terutama ya bagaimana kita mendorong generasi muda kita untuk menggunakan teknologi informasi ini dengan lebih bagus, seperti mengadakan lomba-lomba, video, lomba foto, ya, lomba foto, juga kita membuat lomba apalagi, ya, itu semuanya kita lakukan untuk bisa generasi muda itu aktif di dalam penggunaan teknologi informasi, karena lomba itu tersebut nanti kita upload di YouTube, ya, itulah antara lain yang kita lakukan sehingga generasi kita dapat menggunakan kemajuan teknologi informasi, tapi juga bagaimana dia berpikir secara cerdas di dalam menggunakan media-media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, dan lainnya secara positif. Demikian deh yang bisa saya sampaikan. Jadi lewat lomba-lomba itu tersalurkan gitu Pak ya, bakat dan kreativitas generasi muda kita Pak ya. Iya, benar. Itulah yang tujuan kita. Karena generasi muda itu kan generasi yang penuh inovasi sebenarnya. Kalau mereka tidak kita berikan saluran yang tepat, malah mereka saluran yang ke tempat-tempat yang kurang tepat, kan. Makanya kewajiban kita pemerintah itu adalah menyediakan fasilitas yang baik kepada generasi muda dan masyarakat secara umum, supaya mereka dapat berkreasi, berkolaborasi dengan teman-teman mereka secara positif. Itulah sebenarnya tugas kita sebagai pemerintah. Demikian. Ya, jadi terima kasih sekali nih Pak atas penjelasannya. Berarti pemerintah ini turut berperan aktif itu Pak ya untuk menanggulangi maupun mengatasi hoax itu, baik
dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga memberikan literasi-literasi kepada masyarakat kita, khususnya generasi muda kita ini, Pak. Nah, terakhir nih, Pak, mungkin ada pesan atau harapan terhadap sobat Lentera kita atau masyarakat terkait mengatasi atau menanggulangi hoax ini, Pak? Ya, tentu saya sebagai generasi di atasnya generasi muda ya generasi muda sekarang itu kan anak-anak saya. Ya bisa saya tempatkan di samping sebagai aparatur negara, jadi sebagai abdi negara, saya juga sebagai orang tua di rumah. Mungkin anak-anak saya kan sebaya di Indonesia. Jadi saya berharap kepada generasi muda kita terutama, demikian masyarakat secara umum, mari kita gunakan teknologi ini, ya kemajuan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau saya bayangin zaman dulu saya masih seumur kalian, kemajuan fasilitas dan sebagainya tidak seperti yang ada sekarang. Ini mari kita manfaatkan dengan baik. Ya, ini kesempatan bagi generasi muda kita itu untuk mengeksplor dirinya, mengembangkan dirinya secara maksimal. Jadi penuhi dirinya dengan hal-hal yang positif. Ya, jadi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita penuhi dengan hal yang positif. Dengan demikian, kita akan mampu berperilaku positif. Dengan berperilaku positif, maka aktivitas kita semuanya akan positif. Maka generasi muda kita yang sekarangnya, kalau semua sudah berada pada posisi yang berperilaku positif, kami kira daya saing mereka itu bukan lagi memiliki daya saing yang rendah. Di zaman sekarang ini kita tidak lagi bersaing dengan tetangga kita, ya, tidak lagi bersaing dengan saudara-saudara kita, tapi kita bersaing dengan begitu banyak keterbukaan di dunia ini. Artinya persaingan kita ini yang kita hadapi ini adalah persaingan global. Di dalam persaingan global ini dituntut sepenuhnya kita harus mempunyai sebuah potensi atau kemampuan yang betul-betul mempunyai daya saing yang tinggi. Kita tidak bisa mengharapkan bantuan dari orang lain lagi. Yang bisa bertanggung jawab kepada diri kita terhadap masa depan kita itu hanyalah diri kita. Ya, pemerintah hanya membantu, orang tua hanya membantu, lingkungan hanya membantu. Intinya adalah diri kalian, diri generasi muda itu sendiri. Itu menurut saya. Karena itu, isilah diri kalian sekarang, generasi muda, dengan hal-hal yang positif untuk bisa mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang lebih cerah. Demikian, Dek. Iya, siap Pak. Terima kasih sekali nih Pak Bagus atas penjelasannya. Nah, Ya. itu dia Sobat Lentera. Jangan lupa ya diingat pesan dari Pak Bagus ini, mari berpikir positif, berpikir kreatif, dan inovatif. Kemudian dalam mengatasi hoax ini, kita harus berpikir secara rasional. Nah, cukup sampai di sini ya Sobat Lentera. Episode Literasi Berkita kali ini. Terima kasih Pak Bagus sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kita hari ini. Untuk Sobat Lentera, jangan lupa follow Instagram kita @lenterasiber dan dengarkan juga podcast-podcast kita melalui Spotify ataupun Anchor. Dan stay tune terus ya di kanal YouTube kita. Sampai jumpa.